Shalom, saya Ibu Yeni. Saya bertempat tinggal di Solo. Saya sudah 5 bulan. Saya mengalami patah tulang kaki kiri saya, tulang yang paling besar di tubuh kita. Jatuhnya hanya sepele, tapi Tuhan izinkan saya alami semua, supaya saya boleh melihat kasih anugerah-Nya dalam hidup saya. Tuhan ajaib, Tuhan sungguh luar biasa. Di dalam saya menjalani operasi, di dalam saya proses penyembuhan, Tuhan selalu turut campur di dalam semuanya itu. Setelah saya dioperasi besar pada akhir November 2019, yang sebelumnya saya tidak pernah mengalami sakit yang parah sampai operasi dan harus terapi terus 1 minggu 2 kali. Satu hal yang saya bersyukur, Tuhan selalu turut campur di dalamnya. Terapi saya jalani hari demi hari, supaya dari yang tidak bisa ditekuk sampai bisa ditekuk 90 derajat. Dan posisi kaki kiri saya selama ini lurus-lurus saja, harus kalau duduk ya enaknya selonjoran. Dan harusnya jadwal akhir April ini saya diterapi dan harus bisa duduk sila. Sudah berbulan-bulan saya tidak bisa kemana-mana, termasuk ke gereja, karena gedung gereja saya ada di lantai 2 dan harus naik tangga satu-satu. Terakhir kali dan untuk pertama kali sejak operasi, hari Natal saya ke gereja. Itu pun dibantu dengan beberapa orang aser dan cukup sulit dan cukup sakit kaki saya. Setiap hari saya berdoa pengen cepat pulih dan pengen cepat beribadah. Tapi pada akhir Maret kemarin saya chat dengan Pak Beni. Saya hanya iseng-iseng menanyakan kabar situasi Jakarta karena anak bungsu saya ada di Jakarta. Akhir chat saya, Pak Beni memberikan link untuk saya lihat. Karena setelah Natal saya tidak lagi ke gereja dan saya biasa nonton khotbah-khotbah di YouTube dengan posisi duduk kaki selonjoran atau posisi rebahan dan kaki saya tetap selonjoran. Dan pada hari itu juga saya buka link dari Pak Beni. Saya lihat khotbah tanggal 22 Maret. Seperti biasa saya nonton dengan rebahan dan kaki selonjoran. Karena capek sekali. Apalagi sejak ada corona ini, saya harus masak sendiri dan puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kaki saya. Tuhan beri kekuatan yang ekstra sehingga saya bisa berdiri berjam-jam. Ketika ibadah dimulai dengan pujian pertama, posisi saya masih tetap rebahan dan kaki selonjoran. Saat masuk pujian kedua, saya mulai duduk. Posisi saya mulai saya benarkan, tapi kaki saya tetap selonjoran. Dan saya mulai nyanyi dengan pujian kedua dan saya mulai merasakan hadirat Tuhan. Entah di lagu keberapa, mungkin bait keberapa saya juga gak tahu. Tapi tahu-tahu saya akhir pujian ketiga saya sudah melihat kaki saya boleh duduk sila, ditekuk sila. Luar biasa Tuhan kita, sungguh luar biasa. Saya boleh mengalami keajaiban ini. Saya boleh mengalami mujizat sekalipun ibadah di rumah. Saya boleh merasakan hadirat Tuhan setiap kali ibadah di rumah.
saya menyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Saya sungguh merasakan kuasa Tuhan ada dalam hidup saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Mukjizat boleh saya alami. Saya boleh duduk sila yang harusnya jadwal duduk sila itu terapi akhir April, tetapi Tuhan boleh izinkan saat itu juga akhir Maret saya boleh duduk sila. Tuhan mempercepat kesembuhan kaki saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Kesempurnaan dipercepat buat kaki saya. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Pengharapan saya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Saya sangat percaya sekali Tuhan Yesus juga bisa lakukan buat setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang nonton YouTube, khotbah-khotbah online, streaming di rumah. Tuhan hadir, Tuhan sembuhkan, Tuhan bisa berikan kelegaan, Tuhan bisa berikan kelepasan saat hati kita sungguh-sungguh rindu melihat Tuhan jamah hati kita. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya memberanikan untuk bersaksi karena ada semangat dari Pak Beni untuk bersaksi. Juga Kiki yang selalu menyemangati saya untuk berani bercerita ini, menjadi saksinya untuk supaya teman-teman yang melihat supaya dikuatkan, juga teman-teman yang ibadah online supaya tetap ibadah dengan sungguh-sungguh, supaya melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan tadi kita sudah menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari Bu Yeni yang berada di kota Solo. Bapak Ibu Saudara, Bu Yeni mengalami mujizatnya Tuhan ketika sedang menjalankan ibadah online. Kita mau sepakat sama-sama, punya iman yang sama. Hadirat Tuhan gak bisa dibatasi, dihalangi oleh apapun. Walaupun sekarang kita sedang beribadah online, saya percaya, kita semua percaya kalau hadirat Tuhan boleh kita rasakan, lawatan Tuhan, kuasa kasih-Nya Tuhan boleh kita rasakan. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mempermudah kami memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara bisa follow Instagram kami di @gbibintarohost. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit dan doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan dengan sukacita untuk Tuhan kita yang ajaib. Sambil serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hari ini untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Come on, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Semuanya, nothing is impossible. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see.
I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Someone, to you I can do anything. Amen. I can do all things, for it's you yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Yesus Kristus, to you blind eyes are open, stronghold. I am Lee, katakan dengan iman yang keras sama-sama. Nothing is impossible. To you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Dengan imanmu, nothing is impossible. Lagi yuk katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sama-sama katakan, through you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Come on. Nothing is impossible. To you blind eyes are open. Amen. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Yes, 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 yes. Nothing is impossible. Woo. Semua tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan kalau kita percaya pada Tuhan hari ini. Come on, yo. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in lagi. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes are open. Stronghold, yes Lord. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi hari ini. Oh, I believe in you. Berikan tepuk tangan kemenangan kita hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami hadir hari ini, kami mau hampiri tahta-Mu Tuhan, kami mau sembah. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu terjadi buat kami, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat hari ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Percaya kita sudah terima kemenangan hari ini, saat ini juga. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku aman karena kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Katakan hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, nyatakan, come on. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ini yang kami imani hari ini. Mujizat-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau nyatakan lebih lagi iman kami. Gak ada yang mustahil bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Dia hari ini. Mari sembah Dia saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, terima kuasanya Tuhan hari ini. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan setiap hati, menyembuhkan setiap yang sakit hari ini. Karena kita percaya kuasa Tuhan, ya dan amin. Janjinya Tuhan, ya dan amin. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Kami butuh mujizat-Mu hari ini Yesus. Kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, sembuhkan kami. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin, amin Tuhan. Terima kasih, mujizat-Mu kami terima saat ini ya Yesus. Oh, ku diangkat dan dipulihkan Tuhan saat ini.
Lagi yuk katakan, nyatakan, come on. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Oh Yesus, mujizatnya disediakan bagi kami semua. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan saat ini. Sekali lagi sama-sama. Bagi Tuhan mustahil, bagi Tuhan tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama katakan mujizat. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi yuk katakan mujizat. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan dong yang buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan kemenangan, kesembuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia hari ini lebih lagi. Naikkan sembahmu, naikkan sembahmu, naikkan ucapan syukur kita sama-sama saat ini. Terima kuasanya, terima hadiratnya saat ini. Mari rasakan kasih-Nya Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Hadirat Tuhan gak pernah dibatasi oleh apapun. Saat ini walaupun ibadah online, kami percaya Tuhan, Tuhan lawat setiap hati di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami butuhkan hadirat Tuhan lebih lagi. Your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Nyatakan sama Tuhan hari ini. Nyatakan saat ini kami benar-benar butuh banget hadirat-Mu, kasih-Mu Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my lagi, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing. Sekali lagi sama-sama katakan, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my. As I worship you, worship you. Oh, Yaralaba Shandata, Yaralaba
shanda takara la bara la ba shanda takara la bara la bara la ba shanda takara la bara la bara la ba yara la bo shanda la takara la ba shanda takara la bo yara la ba shanda la 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 bara la bo yara la ba shanda. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan,
Dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan. Di mana ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity,
Jadi, gereja jangan saling menyerang. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya
seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana Engkau bangkit, menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami telah mengikuti ibadah online ini. Terima kasih untuk pesan yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Kiranya kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau berikan kesehatan yang baik ya Bapa. Pelihara bersama dengan keluarganya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu senantiasa Tuhan berikan bagi Gembala Sidang kami. Demikian juga untuk keempat wakil gembala. Tuhan jagai, Tuhan lindungi Tuhan. Berikan juga damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Beni Gunawan, kiranya untuk hamba-Mu beserta dengan keluarga, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan yang baik, berikan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, beserta seluruh menteri, seluruh pejabat dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, di mana saat ini pemerintahan kami sedang bekerja keras untuk menanggulangi pandemi virus corona yang melanda negara kami Indonesia ya Bapak. Kiranya Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami beserta seluruh jajaran yang ada agar mereka dapat menanggulangi pandemi virus corona ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ikut dalam ibadah ini ya Bapak. Kiranya Engkau hari-hari ini meneguhkan dan menguatkan iman mereka Tuhan, menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hanya perlindungan-Mu, penghiburan-Mu, dan kekuatan daripada-Mu yang akan menguatkan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai mereka Tuhan. Kami bersyukur juga kepada-Mu Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih tetap bisa beribadah meskipun secara online ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang dengar umat-Mu akan memberikan satu kekuatan dan pengharapan yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam nama anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan manis bersama Roh Kudus akan menyertai setiap saudara mulai dari saat ini sampai pada saat Dia datang menjemput gerejanya di awan-awan yang permai, bahkan sampai kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.